Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ali Nahar. Saya akan menyampaikan hasil mini riset dari kasus Broken Home. Sebelum membahas kasus Broken Home, saya akan menjelaskan sedikit tentang Broken Home. Broken home berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni broken yang artinya rusak dan home yang artinya rumah. Namun tidak dapat diartikan semata-mata rumah yang rusak. Mengutip dari situs Akademia Edu, keluarga broken home adalah gambaran keluarga yang berantakan atau tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, hingga berakhir pada perceraian. Menurut Willis, pada tahun 2015, broken home dilihat dari dua aspek, yakni keluarga tidak utuh dan keluarga utuh tapi tidak utuh strukturnya. Keluarga tidak utuh adalah keluarga yang disebabkan salah satu orang tuanya bercerai atau meninggal. Sedangkan keluarga utuh tapi tidak utuh strukturnya adalah keluarga yang utuh tetapi orang tuanya tidak bercerai, namun sering tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang atau sering bertengkar. Saya akan menceritakan kasus anak R terlebih dahulu. Kasus ini dilatar belakangi oleh perceraian orang tuanya si R saat si R berusia 2 tahun. Kemudian si R diasuh oleh kakek dan neneknya. Perceraian orang tuanya si R dilatar belakangi oleh adanya konflik yang tidak terselesaikan dan perjodohan. Setelah bercerai, ibunya menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Dan di saat itu, dia jarang ketemu dengan ayahnya sehingga dia tidak mengetahui atau tidak mengenal dengan ayah kandungnya sendiri. Bahkan, dia sulit untuk membedakan antara itu ayah kandungnya atau ayah tirinya. Di saat dia kelas 3 SD, ayah kandung dari si R meninggal dunia. Di saat posisi dia belum bisa membedakan antara ayah kandungnya dan ayah tirinya. Dalam pengasuhan kakek dan neneknya, si R sering mendapatkan kekerasan bahwa dia itu dididik dengan tegas, keras, sehingga membuat emosinya tidak stabil. Ketika si R kelas 6 SD, tanpa dia duga, dia akan memiliki adik dari ibunya yang dan beda ayah. Di saat itu, si R merasa benci sama adiknya, sebab adiknya itu tidak ada yang mengurusi, sehingga kemana-mana si R pergi, adiknya selalu disuruh ikut sama si R. Bahkan sampai si R menyibukkan diri untuk tidak di rumah, karena dia tidak nyaman dengan lingkungan rumah. Dia itu menyibukkan diri dengan mengikuti ekstrakurikuler di sekolahan. Bahkan hampir semua ekstrakurikuler di sekolahan itu dia ikutin. Supaya apa? Supaya dia tidak diikuti lagi sama adiknya. Hingga di suatu hari, si R mengetahui bahwa ayah tirinya itu berselingkuh. Tetapi dia tidak berani untuk menceritakan atau menunjukkan kepada ibunya bahwa ayah tirinya itu berselingkuh. Karena apa? Karena dia tidak mau, dia tidak ingin kalau adiknya itu merasakan apa yang dia rasakan. Dia tidak rela kalau adiknya sakit seperti apa yang dia rasakan saat itu. Bahkan sampai sekarang dia masih menutupi
menutup rapat, menyembunyikan itu semua dari ibunya, supaya keluarga dia itu tidak hancur lagi. Dari kasus anak R dapat disimpulkan bahwa dampak broken home bagi si R itu yang pertama, dia merasa asing kepada orang tuanya. Kemudian dia tidak dapat mengontrol emosinya, sebab dia itu jarang mengekspresikan emosinya. Lalu dia selalu merasa kurang kasih sayang. Kemudian ada trauma dalam kekerasan. Selain itu ada kurangnya komunikasi dan apresiasi dari keluarga si R. Lalu tidak ada kontrol dari keluarga, karena tidak ada yang mempedulikan dia. Selain itu, dia juga merasa takut untuk kehilangan, terutama dengan orang terdekatnya. Yang terakhir, dia selalu menutup diri dengan lingkungannya. Dia tidak mau berinteraksi pada masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh keluarga utuh tapi tidak utuh strukturnya. Di sini saya menceritakan kasus anak A. Kasus ini tidak dilatar belakangi oleh perceraian atau kematian, tapi kasus ini dilatar belakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga karena orang tua si R ini dijodohkan. Dan dalam keluarga si A tidak adanya komunikasi. Sehariannya, si A sering mendapatkan kekerasan dari sang ayah, seperti dicambuk, dipukul dengan tangan kosong, dipukul dengan balok, dipukul dengan rotan, ditendang di dalam kamar. Bahkan sang ayah melukai tangan si A dengan senjata tajam. Si A sering mendapatkan kekerasan dan dalam keluarganya tidak ada komunikasi itu semenjak dia berusia 5 tahun. Selain itu, si A juga sering mendapatkan tekanan akademik maupun non-akademik dari orang tuanya, sehingga dia membuatnya sering memforsir dirinya sendiri untuk belajar dan berusaha lebih keras dari anak seumurnya. Sebab kalau dia tidak bisa mendapat akademik dan non-akademik yang baik, dia akan dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya, bahkan sampai mendapat kekerasan dari sang ayah. Bahkan sang ayah melarangnya untuk tidur ketika ada ujian, ulangan, bahkan dalam perlombaan. Peristiwa ini sering terjadi ketika si A tidak bisa memenuhi ekspektasi kedua orang tuanya. Sang ibu pun tidak menyadari perlakuan ayah kepada si A, sebab sang ibu selalu mengurung diri di dalam kamar. Ibunya
belum bisa berdamai dengan perjodohan apa yang telah dilakukan kakek neneknya si A. Sehingga dalam keluarga si A tidak terdapat komunikasi, bahkan terbentuknya kasih sayang. Sebab kejadian itulah terkadang si A menyarankan ayah dan ibunya itu untuk bercerai. Namun si ibu selalu menolak karena kasihan sama si A dan adiknya. Dan beralasan kalau mereka itu masih kecil, kasihan kalau orang tuanya harus berpisah. Sebab alasan itulah terkadang si A sering berpikir kalau keberadaan dia itu sangat tidak berguna. Bahkan itu keberadaan dia itu menghambat kebahagiaan ibunya. Bahkan lebih parahnya, si A sering mencoba untuk bunuh diri. Kasus anak A dapat disimpulkan dampak broken home dari keluarga utuh tapi tidak utuh strukturnya adalah yang pertama, trauma dengan lawan jenis. Yang kedua, enggan atau takut untuk menikah. Yang ketiga, kurangnya berinteraksi dengan lingkungannya atau sulit berinteraksi atau bersosial pada masyarakat. Yang keempat, sering berpikir bahwa hidup dia itu sia-sia. Yang kelima, sering menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, sering munculnya ketidakpercayaan diri. Oh iya, dan selain itu, dampak kasus anak A ini membuat dia itu tidak bisa mengekspresikan emosi dia, marah dia, dan sebagainya. Maka, mengatasi dampak broken home dapat melalui dengan dukungan emosional, konseling, dan terapi, kegiatan yang bermutu seperti ekstrakurikuler, kegiatan komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan, menciptakan rutinitas stabil, dan pendidikan bagi orang tua. Kesimpulan dari kasus anak R dan anak A menggambarkan tentang seriusnya yang dihadapi oleh anak dan orang tua dalam situasi keluarga yang berantakan, baik utuh maupun tidak utuh. Mereka memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menjaga kesehatan mental dan fisik dari anak broken home. Harapannya untuk perubahan interaksi sosial dan dukungan bagi orang tua dan anak yang berdampak broken home. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau tutur kata. Saya ucapkan terima kasih.